sebuah lembaga pendidikan berwawasan global berbasis pengembangan SDM hadir menjawab tantangan optimalisasi potensi lokal dalam membangun ekonomi Majalengka. Inilah Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al Barokah yang diresmikan oleh Bupati Majalengka, Bapak Haji Sutrisno di bulan Juli 2010. Inilah karya nyata Dr. Andes Khairuman, tokoh koperasi yang berhasil menerima penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saung Balong Al Barokah ini merupakan satu konsep bagaimana membangun satu peradaban Islam ke depan yang kita ingin bangun melalui pengembangan SDM dan menciptakan potensi-potensi lokal dengan menggunakan keberadaan ekonomi yang ada di sekitar lokasi yang ada. Saung Balong Al Barokah ini merupakan sebuah lembaga tempat belajarnya anak-anak mengaji yang awalnya ketika itu saya menciptakan sebuah saung yang di atas kolam. Tapi alhamdulillah berkat ridha Allah saya bisa membangun beberapa saung-saung untuk anak-anak pada belajar ngaji yang disediakan juga dengan tempat-tempat penginapan yang berupa kobong-kobong atau saung penginapan buat anak-anak para santri. Di belakang saya ini adalah saung-saung tempat para penginapan para santri yang sekarang sudah berjumlah 8 unit yang bisa menampung sekitar 160 anak-anak santri. Meskipun sangat berdesak-desakan, inilah barangkali kemampuan yang masih kita miliki saat sekarang ini. Pendidikan yang diberikan oleh Saung Balong Al Barokah terhadap para santri itu adalah pendidikan gratis, tidak dibebankan biaya sedikit pun, serupiah pun kepada para santri. Tetapi kami mencoba bagaimana para santri untuk bisa melakukan satu kegiatan wirausaha yang bisa memberikan nilai tambah buat para santri itu sendiri. Saung-saung ini merupakan saung tahfidz, di mana pada setiap saat itu anak-anak santri saya belajar di sini. Dan alhamdulillah beberapa santri di antaranya sudah hafiz Al-Quran. Bahkan ada anak-anak TK yang usianya masih 5-6 tahun, itu mereka sudah bisa menghafal juz amma plus 4 surat, di antaranya surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, dan surat Tabarok. Saya mengadakan kegiatan pendidikan pesantren berbasis tahfidz Al-Quran ini alhamdulillah sangat mendapatkan respon yang luar biasa, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah. Biaya yang dilaksanakan dalam pendidikan pesantren tahfidz Al-Quran melalui Saung Balong Al Barokah ini adalah gratis, karena kita mengembangkan para jamaah itu memiliki kegiatan-kegiatan di sektor usaha, diantaranya peternakan, perikanan, kemudian juga pertanian. Nah, ini yang kita danain dengan pola bagi hasil. Artinya para jamaah, para santri sendiri akan mendapatkan nilai pendapatan, dan lembaga pun dalam hal ini pesantren bisa melaksanakan kegiatan ini untuk kegiatan operasional, pemeliharaan masjid, untuk memberikan honor para ustadz, para asyatid, dan pembelian kitab-kitab. Saya memberikan konsep pembelajaran kepada masyarakat itu adalah bagaimana mereka harus berbagi dengan nilai pendapatan yang mereka dapatkan. Artinya ketika mereka punya rezeki yang lebih, kita wajibkan mereka untuk bersedekah. Dari sedekah itulah kita bisa mengadakan berbagai kegiatan. Tapi kita pun sadar betul bahwa dalam melaksanakan kegiatan itu ada faktor di luar kemampuan kita. Kita tidak hanya bisa mengandalkan otot saja, otak kita, tapi kita pun harus senantiasa melibatkan Allah. Libatan Allah kita laksanakan melalui qiyamul lail secara berjamaah, melalui majelis duha setiap hari Minggu. Kemudian juga kita melaksanakan jemaah sholat tasbih dan zikir-zikir yang senantiasa kita laksanakan secara bersama-sama dengan para jamaah. Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al Barokah bekerja sama dengan PPPA Darul Quran Jakarta, pimpinan Ustadz Yusuf Mansur, dalam pengembangan rumah tahfidz dan pengadaan hewan kurban. Alhamdulillah telah terlaksana pada Idul Adha 1431 Hijriah dengan mengirim 100 ekor kambing untuk korban bencana Gunung Merapi dan 150 ekor yang disebar di wilayah Majalengka. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kepedulian sosial terhadap masyarakat, Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al Barokah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengabdian dan kepedulian sosial dengan tindakan yang nyata. Menanam pohon
dan perbaikan jalan yang ada di lingkungan masyarakat. Perayaan Hari Besar Islam adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan di Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah. Di samping kegiatan-kegiatan lainnya, bekerja sama dengan Menko Info dalam sosialisasi internet sehat dan fokus grup diskusi yang bekerja sama dengan Depdagri dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Di tempat ini, para santri Saung Balong Al-Barokah beternak sapi dan kambing yang hasilnya mampu membiayai secara mandiri berbagai kegiatan di pesantren. Tak hanya di lokasi ini, masih ada 8 lokasi lain tempat para santri beternak sapi dan kambing. Tidak hanya daging sapi yang mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi kotoran sapi pun mempunyai nilai yang luar biasa. Inilah hasil kerjasama Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana kotoran sapi diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak dan mengubah kotoran sapi menjadi tenaga listrik. Pada saat ini sedang dikembangkan listrik tenaga kincir angin dan tenaga surya. Ini semuanya bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam yang Allah curahkan di bumi Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah. Pada tanggal 24 Januari 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan LC didampingi oleh Bupati Majalengka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa meresmikan kampung ternak dan pesantren kawasan energi mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung ternak dan kawasan mandiri energi Saung Balong Al-Barokah saya nyatakan diresmikan. Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah ini yang saya dirikan sejak 3 tahun ke belakang itu merupakan satu awal langkah, tapi kita pun masih sangat punya PR yang panjang dalam rangka pengembangan pesantren itu. Di luas areal yang sekitar 7 hektar ini kita akan membangun juga semacam sekolah dasar internasional yang berbasis kepada agama, karena kita berharap, harapan kami ke depan adalah bersama Al-Quran dunia diraih, surga pun telah menanti kita.